Selamat malam buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa sehat-sehat selalu dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Mungkin di hari ini, tanggal 14 Agustus 2022, bisa mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh IGI Papua Barat secara rutinitas, khususnya pada hari ini, yaitu webinar edisi ke-35. Sebagai umat yang beragama, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, sehingga di malam hari ini, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, kita sudah masuk jam 20:05. Kita dapat menikmati dengan sehat walafiat. Bapak, Ibu, guru yang hebat, ataupun siapapun yang mengikuti webinar Kaswari edisi 35 ini, pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang diisi oleh narasumber kita, mungkin tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Tuning Supriyadi MPD, yang sekarang ini adalah menjabat sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Papua Barat. Assalamualaikum Pak Tuning sebagai narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengambil tema, yaitu untuk apa akreditasi sekolah. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu guru atau sekolah-sekolah yang ada, baik di Papua Barat, Papua, ataupun di seluruh Indonesia, kita masih bingung. Sebenarnya akreditasi itu untuk apa? Jadi ini nanti akan dikupas tuntas oleh beliau, Bapak Tuning Supriyadi. Beliau ada ahlinya dalam masalah akreditasi, jadi tidak heran lagi beliau adalah seorang penilai, sudah berkecimpung di dalam LPMP atau akreditasi madrasah, sekolah, dan seterusnya. Jadi mungkin tidak panjang lebar, yang perlu saya sampaikan pada ini sebagai selaku moderator, saya sendiri Budi Pangerti dari MAN Kota Sorong, jadi selaku moderator. Jadi nanti apa itu akreditasi sekolah akan dikupas dan dibuka oleh beliau. Jadi sekilas saja tentang CV beliau atau CV narasumber kita, yaitu saya bacakan narasumber beliau adalah Kepala Balai Guru Penggerak Papua Barat, yaitu Bapak Tuning Supriyadi. Beliau selama ini sebelumnya adalah widya suara di LPMP Papua Barat. Jadi untuk menyingkat waktu, jadi saya persilahkan Bapak Tuning untuk menyampaikan materi di malam hari ini, khususnya pada webinar Kaswari edisi 35 yang difasilitasi oleh IGI Papua Barat. Pada beliau saya serahkan langsung saja, kita menyingkat waktu. Silakan Bapak Tuning, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi selaku Ketua IGI Wilayah Kota Sorong. Yang kami hormati Ibu Chandra Sri Ubayanti selaku Ketua IGI di Provinsi Papua Barat, dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari tugas saya sekarang, ini kayaknya kalau bicara akreditasi kayaknya kurang pas gitu. Karena saya posisinya ada di Balai Guru Penggerak yang mana tusi utama Balai Guru Penggerak adalah peningkatan kompetensi untuk pendidik lainnya maupun untuk tenaga kependidikan baik kepala sekolah maupun pengawas. Namun saya menyatakan bersedia saat IGI wilayah Papua Barat maupun teman-teman di Kota Sorong diminta untuk membedah Bapak Ibu terkait akreditasi. Karena kebetulan Bapak Ibu sebenarnya saya seharusnya masih menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi untuk sekolah madrasah sampai tahun 2024. Tetapi karena per April 2022 yang lalu saya mendapat amanah baru sebagai Kepala Balai Guru Penggerak, sehingga salah satu jabatan harus saya lepas Bapak Ibu. Ini sedikit pengantar. Dan sebelum saya sebagai Kepala Balai Guru Penggerak, saya juga pernah, sebelum menjadi ketua, saya juga sebelumnya adalah sebagai sekretaris dan di periode sebelumnya juga sebagai anggota. Sehingga perubahan sistem akreditasi saya cukup memahami, ditambah tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, Bapak Ibu, saya pernah menjadi Widya Suara dan juga menjadi Widya Prada yang harus mengawal 8 standar nasional. Jadi peran di internal satuan pendidikan saya harus mengawal sistem penjaminan mutu secara internal, tetapi di badan akreditasi saya juga harus memastikan secara eksternalnya. Nah, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan bahwa dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 Bapak Ibu tentang sistem penjaminan mutu, ini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa di satuan pendidikan itu setiap tahun wajib melakukan penjaminan mutu. Di mana Bapak Ibu dalam penjaminan mutu itu diawali dari penetapan standar Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita masih punya rapot mutu pendidikan, maka tugas sekolah adalah melakukan penetapan. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, posisi pencapaian 8 standar itu ada di level berapa Bapak Ibu. Jadi setiap indikator dari masing-masing standar nasional ini, sekolah harus melihat. Kemudian kalau misalkan nilainya ada di level 3, maka tugas sekolah dengan dana BOS yang ada, dengan SDM yang ada, dengan fasilitas yang ada, kira-kira bisa meningkatkan dari 3 menjadi ke berapa. Seandainya dari 3 ke 3,5, maka 3,5-nya itu posisinya di awal tahun harus ditetapkan Bapak Ibu. Kemudian setelah ditetapkan Bapak Ibu, maka tugas Bapak Ibu di sekolah itu harus melakukan pemetaan mutu. Di mana pemetaan mutu Bapak Ibu dilihat, dibandingkan antara standar yang ingin dicapai 3,5 dengan kondisi real yang ada di sekolah, selisihnya berapa. Kalau ternyata indikator yang ada di sekolah tahun sebelumnya sudah lebih baik dari 3,5, maka ini menjadi kekuatan Bapak Ibu. Karena kekuatan mungkin tidak terlalu menjadi bahan pertimbangan. Tetapi kalau nilai indikatornya di bawah 3,5 dari penetapan, maka ini menjadi PR sekolah atau menjadi kelemahan atau bisa juga dikatakan sebagai akar masalah Bapak Ibu. Nah, karena ini akan menjadi akar masalah, maka seyogianya sekolah dalam menyusun rencana kegiatan sekolah di perencanaan peningkatan mutu itu harus memasukkan indikator-indikator yang lemah menjadi rencana kegiatan yang didanai baik dana BOS, dana uang komite, atau mungkin ada BOSDA dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk ke perencanaan, Bapak Ibu dalam tahun berjalan, harapannya sekolah merealisasi apa yang sudah direncanakan. Nah, nanti di akhir tahun, Bapak Ibu akan dilakukan evaluasi atau audit oleh tim audit internal.
Sehingga Bapak Ibu, kalau proses sistem penjaminan mutu ini selalu dilakukan oleh sekolah berupa siklus dalam 1 tahun, maka pelan tapi pasti Bapak Ibu mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu akan meningkat. Nah, untuk mengontrol ini Bapak Ibu, ini ada 3 bagian Bapak Ibu. Badan atau lembaga standarisasi, kemudian ada badan atau lembaga akreditasi, ini eksternal semua ya Bapak Ibu. Juga ada pemerintah daerah. Ya, 3 ini yang akan memastikan bahwa sekolah Bapak Ibu benar-benar melakukan sistem penjaminan mutu. Nah, di internal sekolah Bapak Ibu sendiri juga seharusnya ada tim audit Bapak Ibu. Ya, selain kepala sekolah bersama tim penjaminan mutu yang ada, idealnya ada tim audit. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Sehingga badan akreditasi diperlukan juga untuk memastikan apakah satuan pendidikan Bapak Ibu sudah benar-benar meningkatkan mutunya atau belum. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan. Mengapa kita perlu melakukan akreditasi Bapak Ibu? Ini ada beberapa poin yang perlu kita kaji Bapak Ibu, termasuk sistem akreditasi yang sebelum 2020 sampai yang sekarang 2021 ini ada perubahan Bapak. 2020 ke sini ada perubahan dibanding yang sebelumnya. Nah, salah satu poinnya Bapak Ibu, reformasi untuk sistem akreditasi ini merupakan wujud introspeksi Bapak Ibu. Setelah 20 tahun. Jadi yang sistem lama Bapak Ibu yang sebelum 2020 itu sudah 20 tahun diterapkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sejauh mana proses akreditasi selama ini berkontribusi efektif terhadap proses penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting, akreditasi sekolah dan madrasah dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu. Nah, ini ada 3 poin Bapak Ibu yang mendasari kenapa akreditasi perlu dilakukan dan sistem akreditasinya perlu diperbaiki di tahun 2020. Nah, beberapa hal Bapak Ibu, minta maaf, yang mendasari Bapak Ibu perubahan atau reformasi ini adalah yang pertama Undang-Undang Sisdiknas, itu sudah jelas Bapak Ibu mewajibkan bahwa satuan pendidikan wajib diakreditasi. Nah, akreditasi ini adalah bagian dari sistem penjaminan mutu atau quality assurance, di mana implikasinya perlu diperjelas. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional. Ya, jadi ini Bapak Ibu dimaksudkan banyak sekolah yang mendapatkan akreditasi A dan B, tetapi hasil ujian nasional saat itu Bapak Ibu ternyata nilai anak-anak dalam pencapaian ujian nasional atau ujian sekolahnya itu rendah. Logikanya kalau sekolah akreditasinya A, Bapak Ibu, secara sarana prasarananya bagus, proses pembelajarannya juga bagus, terus output atau lulusannya nilainya juga logikanya juga harus bagus Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, problematika manajemen akreditasi. Ya, akreditasi sudah berjalan 20 tahun, tetapi masih banyak tunggakan, di mana sekolah belum pernah diakreditasi atau ada sekolah yang harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku. Nah, ini ada beberapa poin yang melatar belakangi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan antara presentasi sekolah dengan nilai akreditasi A dan B dibandingkan dengan hasil ujian nasional atau capaian PISA Bapak Ibu. Ternyata ada kesenjangan. Akreditasinya yang A dan B semakin meningkat baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, tetapi hasil ujian nasionalnya ternyata malah semakin memprihatinkan. Bukan meningkat tapi malah menurun. Kemudian Bapak Ibu, dalam sistem akreditasi ada pokok-pokok perubahan. Yang pertama, Bapak Ibu, perubahan mendasar dalam siklus atau bisnis model Bapak Ibu dan manajemen akreditasi. Kemudian fokus pada audit kinerja sekolah, di mana Bapak Ibu instrumen akreditasi di tahun 2020
mengukur performance kinerja sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Ya. Jadi ini data primer yang dinilai, tetapi acuannya adalah data sekunder, Bapak Ibu, di mana data sekundernya harus memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, akreditasi merupakan bagian dari rangkaian utuh sistem penjaminan mutu, di mana tindak lanjut dari rekomendasi berdasarkan proses akreditasi bisa menjadi fokus utama dalam perbaikan sekolah. Nah, perubahan mendasar pada siklus, Bapak Ibu, yang pertama, kombinasi proses akreditasi otomatis dan akreditasi manual dengan kunjungan sekolah. Nah, ini sistemnya agak berbeda, Bapak Ibu, di mana di sistem di tahun 2020 ke sini ada sistem akreditasi otomatis, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme sistem monitoring sekolah terakreditasi. Jadi ada dashboard Bapak Ibu yang akan memberikan gambaran tentang kondisi sekolah Bapak Ibu. Kalau kondisi sekolah Bapak Ibu tetap atau baik, mengingat keterbatasan anggaran Bapak Ibu, maka sistem akan mengakreditasi sekolah Bapak Ibu secara otomatis. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, reakreditasi. Ini akan dilakukan secara manual, hanya dilakukan atas dasar 3 sebab, Bapak Ibu. Di mana salah satu sebabnya bahwa berdasarkan dashboard otomat, sekolah Bapak Ibu menunjukkan kinerja yang menurun, Bapak Ibu. Karena kinerjanya menurun, maka akreditasi yang pernah diberikan itu menjadi pertanyaan, apakah masih tetap sama atau jangan-jangan memang menurun, sehingga ini perlu dilakukan reakreditasi ulang. Nah, ini Bapak Ibu sistem akreditasinya, Bapak Ibu. Kalau kita baca alurnya, Bapak Ibu, ini sekolah-sekolah yang terakreditasi. Harapannya Bapak Ibu di setiap tahun ada input tahunan atau ada data atau indikator dari kinerja sekolah. Kemudian berdasarkan data ini, Bapak Ibu, maka data ini akan masuk ke sistem dashboard otomat, Bapak Ibu, atau dashboard monitoring Ban SM. Kalau ternyata kinerja sekolah Bapak Ibu baik, maka akan ada perpanjangan sertifikat akreditasi. Nah, di luar ini Bapak Ibu, di input tahunan dashboard otomat, kalau konsistensi indikatornya ternyata benar-benar menurun, maka sekolah Bapak Ibu akan menjadi sasaran akreditasi. Ya. Tetapi kalau tidak, Bapak Ibu, ini maka di dashboard sertifikat Bapak Ibu akan diperpanjang. Nah, untuk sekolah yang ternyata Bapak Ibu seperti beberapa sekolah, contoh di Manowari ada SDIT, itu dia diakreditasi 5 tahun lalu, Bapak Ibu, dengan nilai C. Padahal Bapak Ibu menurut sekolah di 5 tahun ini perubahannya sudah cukup signifikan, Bapak Ibu, cukup banyak. Nah, tetapi karena keterbatasan anggaran, maka sekolah ini tidak bisa menjadi sasaran untuk reakreditasi. Dia secara sistem, Bapak Ibu akan masuk ke dashboard monitoring dan sertifikatnya akan diperpanjang. Nah, seandainya sekolah yang seperti ini merasa keberatan, Bapak Ibu, maka boleh mengajukan reakreditasi, Bapak Ibu. Sehingga nanti akan dilihat konsistensinya dengan indikator, jika memang iya, sekolah ini tetap akan ditetapkan menjadi sasaran akreditasi. Nah, di luar sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi ini, prioritas utama kita adalah sekolah-sekolah baru, Bapak Ibu, atau yang belum terakreditasi sama sekali, tapi dengan catatan sekolah ini sudah meluluskan. Jadi kalau SD minimal sekolah ini sudah berdiri 6 tahun, Bapak Ibu, karena sudah ada kelas 6 dan sudah meluluskan. Kalau SMP, SMA, SMK berarti sudah 3 tahun. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang menjadi sasaran akreditasi. Akreditasi, Bapak Ibu, maka sekolah-sekolah tersebut akan diproses akreditasinya. Seandainya memang lulus, maka akan diterbitkan sertifikat akreditasi, tapi kalau tidak, maka ada tidak terakreditasi atau pencabutan status akreditasinya, Bapak Ibu. Nah, ini prosedurnya.
Nah, manakala ada sekolah yang tidak terakreditasi atau dicabut akreditasinya, Bapak Ibu, maka Ban SM akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah, ya, khususnya terkait dengan sistem penjaminan mutu yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi, Bapak Ibu, itu ada dua opsi. Apakah pencabutan status akreditasinya dicabut atau tetap diperpanjang, Bapak Ibu, tidak terakreditasinya, tapi pemerintah daerah mendapatkan rekomendasi Bapak Ibu untuk perbaikannya. Bapak Ibu, ini dalam sistem akreditasi, Bapak Ibu, poin-poin penting, ya, asesmen atau audit terhadap indikator pada tataran kinerja, ya. Terus proses akreditasi akan menghasilkan nilai atau status akreditasi dan juga rekomendasi Bapak Ibu. Kemudian rekomendasi akan diberikan secara rinci, teknis, tajam, dan pada tataran operasional dengan pijakan yang jelas. Kemudian yang berikut, akreditasi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kondisi sekolah untuk dasar perencanaan atau perbaikan. Nah, ini poin-poin dari hasil akreditasi berdasarkan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang tahun 2020. Nah, di luar itu, Bapak Ibu, ini yang tadi disampaikan, sistem monitoring sekolah terakreditasi atau dashboard, ini melakukan monitoring perkembangan sekolah setelah terakreditasi secara terus-menerus, Bapak Ibu. Nah, untuk bisa melakukan monitoring perkembangan sekolah, perlu data, Bapak Ibu. Nah, data ini diambil dari data Dapodik, asesmen kecukupan minimal, dan survei karakter, Bapak Ibu. Untuk teman-teman dari Kementerian Agama, tidak diambil dari Dapodik, tapi diambil dari EMIS. Nah, ini catatannya, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, masa berlaku akreditasi, status akreditasi berlaku selama 5 tahun. Dan bisa diperpanjang secara otomatis sepanjang sekolah mampu menjaga kinerjanya sebagaimana ditunjukkan oleh sistem monitoring sekolah terakreditasi. 3 penyebab reakreditasi, Bapak Ibu. Yang pertama, ada permintaan sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi. Ini tadi sudah disampaikan. Terus ada laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di dashboard otomasi itu ada peringatan Bapak Ibu dari sistem bahwa berdasarkan data Dapodik kinerja sekolah ada penurunan atau berdasarkan EMIS. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami kita bersama. Kalau sistem akreditasi yang lama, Bapak Ibu, saat semua dokumen, semua fisik, semua data yang dibutuhkan oleh sekolah disiapkan dan lengkap, Bapak Ibu, maka bisa dipastikan bahwa sekolah Bapak Ibu akreditasinya bisa mendapatkan A. Tetapi di sistem IASP yang 2020, Bapak Ibu, yang complaint base atau data sekunder, baik dari Dapodik, EMIS, dan PMP, dan AKM ini, Bapak Ibu, di mana data yang diperoleh seperti kurikulum, tentang sistem penilaian yang ada di sekolah, sarana prasarana, dan biaya, itu masuk data dasar, data awal Bapak Ibu untuk melihat apakah sekolah Bapak Ibu memenuhi syarat untuk diakreditasi atau tidak. Nah, yang mutu guru ini Bapak Ibu di compliance based atau data sekunder itu juga dilihat, tetapi di performance based itu juga dilihat Bapak Ibu. Jadi khusus yang mutu guru nanti akan dilihat oleh 2 cara Bapak Ibu, ya. Yang baik cara dilihat dari datanya maupun dilihat dari performance-nya, kinerjanya Bapak Ibu. Nah, di data performance ini Bapak Ibu atau kinerja sekolah, data yang akan dilihat melalui 4 data primer Bapak Ibu, di mana 4 data ini yang pertama dengan studi dokumen pendukung yang ada di, ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara,
di mana wawancara ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada orang tua, ada komite, dan juga ada siswa. Bapak Ibu dilihat dari indikator yang ada, dan yang terakhir ada angket Bapak Ibu. Nah, di performance yang akan dilihat Bapak Ibu yang pertama adalah mutu lulusan. Setelah mutu lulusan, Bapak Ibu proses pembelajarannya seperti apa? Kemudian mutu gurunya seperti apa dan manajemen sekolahnya seperti apa. Nah, ini yang nanti asesor akan melihat kondisi sekolah Bapak Ibu berdasarkan 4 mutu ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, penekanan diberikan pada kinerja atau performa satuan pendidikan ketimbang pemenuhan persyaratan administratif, Bapak Ibu. Karena seperti kita tahu, Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu bisa download, bisa edit dalam waktu singkat, tetapi yang menjadi persoalan apakah RPP yang Bapak Ibu download, yang Bapak Ibu edit ini menunjukkan apa yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu, atau kinerjanya atau budayanya memang benar-benar dilakukan di sekolah Bapak Ibu atau tidak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kinerja satuan pendidikan difokuskan kepada 4 komponen utama. Ini yang tadi sudah disebutkan, ada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Di beberapa waktu lalu, Bapak Ibu, baik di SMA Negeri 1 Fakfak, dengan dihadiri oleh SMA Negeri Karas, SMA YPK, dan SMA Don Bosco, ini juga sudah saya beri contoh, Bapak Ibu. Termasuk kemarin kami di Rakornis saat menghadirkan dari Papeda, dari berbagai unsur pada pemerintah provinsi, kami juga menyampaikan Bapak Ibu bahwa mutu lulusan cara menilainya Bapak Ibu ini levelnya ada 4 Bapak Ibu untuk kedisiplinan. Butir yang pertama di mutu lulusan adalah kedisiplinan. Di kedisiplinan ini ada 4 level Bapak Ibu untuk menyatakan kondisi sekolah. Level yang pertama Bapak Ibu, apabila kedisiplinan yang berdasarkan tata tertib sekolah itu hanya terpenuhi 1 kelas, maka level satuan pendidikan ini ada di level 1 Bapak Ibu. Atau kalau kita boleh mengatakan berarti dari kedisiplinan sekolah ini kategorinya tidak terakreditasi Bapak Ibu. Kemudian di level 2-nya Bapak Ibu, apabila kedisiplinan itu diterapkan atau diimplementasikan oleh siswa dalam satu sekolah, ini baru mencapai level 2. Sehingga kami juga memberi contoh Bapak Ibu, seperti SMA Taruna Kasuari yang ada di Papua Barat. Sekolah ini dibina oleh TNI, Angkatan Darat, Bapak Ibu, di mana siswa mulai jam 5 pagi itu sudah dikondisikan Bapak Ibu dari bangun, membersihkan tempat tidur, melakukan ibadah, senam, kemudian mandi, makan pagi, kemudian belajar, sampai pulang sekolah, sampai tidur, Bapak Ibu itu sudah diatur. Tetapi Bapak Ibu, saat SMA Taruna akan diakreditasi, jika kondisinya seperti ini, ternyata hanya memenuhi level 2 Bapak Ibu. Kenapa? Kedisiplinannya hanya memenuhi level 2. Karena di level 3 Bapak Ibu, kata kuncinya yang membedakan level 2 dengan level 3 itu bahwa sekolah yang disiplin satu sekolah ini Bapak Ibu mendapat pengakuan dari pihak luar. Nah, ini yang ternyata Bapak Ibu tidak dijumpai di sekolah-sekolah. Saat sekolah sudah benar-benar disiplin, ternyata tidak ada pengakuan dari pihak manapun. Baik dari kepolisian, dari Kodim, dari Dinas Pendidikan, atau mungkin juga dari orang tua sendiri tidak ada pengakuan Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, untuk mendapatkan pengakuan itu tidak harus berupa sertifikat Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu guru memposting ya, sama seperti saat ini nih, banyak kegiatan perkemahan, persami dan lain sebagainya dari kegiatan sekolah yang diupload oleh Bapak Ibu guru di Facebook, mohon maaf, di Facebook atau Instagram, termasuk sebentar lagi ada upacara bendera peringatan 17 Agustus, Bapak Ibu, itu juga saya yakin teman-teman akan mengupload di Facebook atau di Instagram.
Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, saat Bapak Ibu selfie mengambil foto kegiatan-kegiatan itu, di status Bapak Ibu tidak pernah mencantumkan nama sekolah Bapak Ibu. Atau tidak pernah ngetek sekolahnya. Nah ini persoalan Bapak Ibu. Padahal saat status yang Bapak Ibu upload di Facebook, di Instagram berkaitan dengan aktivitas sekolah yang ada hubungannya dengan kedisiplinan, saat ini di tag nama sekolah Bapak Ibu, kemudian ada komentar dari pengikut status Bapak Ibu, salah satu komentarnya, oh sekolahnya tertib ya, sekolahnya rapi, sekolahnya disiplin. Ah, ini sebenarnya pengakuan dari masyarakat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menunjang level 3 yang meminta pengakuan dari pihak luar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saat saya berkunjung ke sekolah-sekolah, hampir tidak semua sekolah Bapak Ibu, saya mengatakan hampir tidak semua sekolah memiliki buku tamu Bapak Ibu. Nah, saat ada sekolah yang memiliki buku tamu, Bapak Ibu, di kolom yang harus ditulis oleh pengunjung ke sekolah, itu biasanya tidak mencantumkan kesan pesan, Bapak Ibu. Ini juga menjadi persoalan. Padahal kalau di buku tamu, misal saya berkunjung, ditulis hari, tanggal, kemudian nama saya, jabatannya apa, nama asal instansinya dari mana, kemudian maksud tujuan, kunjungan ke sekolah apa. Nah, yang sekolah lakukan hanya sebatas itu sampai tanda tangan Bapak Ibu. Tetapi kalau ditambah satu kolom kesan pesan terhadap sekolah, maka kesan pesan ini juga merupakan pengakuan yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu oleh sekolah agar level capaian pada kedisiplinan bisa masuk pada level 3. Tetapi berdasarkan pengamatan, pengalaman saya datang ke sekolah, yang kolom kesan pesan ini biasanya tidak tercantum dalam buku tamu yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ini terkait level tertinggi ya Bapak Ibu di kedisiplinan, itu kata kuncinya berbudaya Bapak Ibu. Sehingga saya selalu mengatakan, kalau sekolah sudah kedisiplinannya ini sudah membudaya, kira-kira kalau ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya, sehabis buang air kecil harus disiram. Kira-kira ini cermin dari sekolah berbudaya atau bukan? Tentunya bukan ya Bapak Ibu ya. Karena dengan adanya peringatan atau perintah agar anak-anak atau warga sekolah membuang sampah pada tempatnya, berarti selama ini sebelum peringatan itu ditempel, warga sekolahnya masih membuang sampah sembarangan Bapak Ibu. Karena kalau warga sekolahnya tidak membuang sampah sembarangan, pasti peringatan itu tidak dibuat atau tidak ditempel. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Saya akan memberi contoh yang lain Bapak Ibu di proses pembelajaran. Di proses pembelajaran Bapak Ibu, kalau dulu saat kita sekolah, ada Bapak Ibu guru yang masuk ke sekolah tanpa membawa buku, tanpa membawa media, kemudian dia bisa bercerita atau dia bisa menyampaikan materi dengan metode ceramah dengan lancar Bapak Ibu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik mendengarkan, itu kita menganggap itu guru yang hebat Bapak Ibu. Tetapi fenomena ini Bapak Ibu sesuai perkembangan zaman sekarang, yang seperti ini bukan guru yang hebat lagi Bapak Ibu. Dan kalau ini diakreditasi menggunakan IASP 2020, proses pembelajaran yang seperti ini adalah proses pembelajaran yang levelnya level 1 atau kondisinya ada yang di paling bawah Bapak Ibu. Nah, untuk yang level 2, ini pembelajarannya sudah lebih menarik Bapak Ibu. Gurunya menggunakan berbagai metode pembelajaran, medianya juga ada, siswa juga aktif diskusi. Nah, ini baru mendapatkan level 2. Nah, apa bedanya level 2 dengan level 3? Di level 3, Bapak Ibu, metodenya juga sudah beraneka ragam, guru juga memanfaatkan media, siswanya juga aktif, terus ada diskusi, tetapi media yang digunakan, Bapak Ibu, adalah media-media yang konkret dan kontekstual, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangbiakan makhluk hidup, ya makhluk hidupnya kenapa harus dengan gambar? Kenapa tidak langsung anak-anak dibawa keluar kelas, pohon yang ada di sekitar sekolah, ada pohon apa, nah bagaimana berkembang biaknya?
Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu, level 2 dan level 3. Kemudian Bapak Ibu, level 4-nya adalah dampak Bapak Ibu. Bahwa dari pembelajaran itu ada dampak enggak? Saat di sekolah kita ada pohon pucuk merah jumlahnya 5, kemudian anak-anak belajar membudidaya atau mengembangbiakan Bapak Ibu melalui pembelajaran. Kalau satu anak mencoba satu, kalau siswanya ada 30, maka ada 30 pohon baru Bapak Ibu. Saat 30 pohon baru ini ternyata bisa hidup, kemudian gurunya mengajari untuk ditanam di sekeliling sekolah, di halaman sekolah, maka sekolah kita menjadi lebih hijau Bapak Ibu, lebih rindang. Nah, pembelajaran yang memiliki dampak inilah yang akan mencapai level 4 Bapak Ibu. Kalau diakreditasi dari proses pembelajaran tentunya akan mendapatkan akreditasi A. Demikian juga Bapak Ibu di mutu guru, sama konsepnya. Saat guru membuat RPP, RPP-nya hanya mengikuti prosedur, Bapak Ibu ini levelnya masih 1. Nah, seperti apa RPP yang baik Bapak Ibu? Tentunya ada model pembelajaran yang dipilih, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang baik, dan yang terakhir Bapak Ibu diarahkan saat guru mengembangkan RPP, Bapak Ibu, RPP-nya itu berbasis proyek dan ada langkah-langkah penelitian sederhana Bapak Ibu. Saat ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, maka pembelajaran yang dikelola oleh Bapak Ibu guru atau mutu kualitas dari Bapak Ibu guru sendiri akan dinyatakan lebih baik. Nah, dengan contoh-contoh tadi, Bapak Ibu dengan asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah madrasah yang efektif efisien, maka Bapak Ibu dari keempat hal ini sebenarnya sudah bisa diberikan gambaran Bapak Ibu bahwa sekolah itu sebenarnya dari level capaian posisinya sudah sangat baik, baik atau kurang. Nah, untuk mendukung penilaian akreditasi untuk keempat komponen tersebut, Bapak Ibu teknik yang digunakan ini akan memeriksa dokumen-dokumen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, asesor juga akan melakukan observasi. Kemudian ada dari pihak sekolah yang akan diwawancarai. Baik itu kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada siswa, dan juga melibatkan orang tua murid maupun komite Bapak Ibu. Karena dari hasil wawancara ini akan mendukung dalam menetapkan kesimpulan dari masing-masing butir pada keempat mutu tadi. Kemudian Bapak Ibu di beberapa butir itu juga teknik pengumpulan datanya ada yang menggunakan angket Bapak Ibu. Nah, biasanya angket ini ditujukan kepada respon peserta didik Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk pemenuhan persyaratan atau yang data primer tadi, data sekunder tadi, Bapak Ibu ini menggunakan data yang bersumber dari Dapodik, EMIS, dan PMP ya Bapak Ibu. Ini yang rapot mutu pendidikan yang lalu. Kalau yang sekarang berarti sudah menggunakan hasil asesmen nasional yang kita sebut rapot pendidikan Bapak Ibu. Bukan lagi rapot mutu pendidikan, tapi rapot pendidikan. Bapak Ibu ini gambaran untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini, Bapak Ibu. Di mutu lulusan subkomponennya ini ada 3 Bapak Ibu, di mana dari masing-masing subkomponen butirnya ada yang 4, ada yang 6, ada yang 1. Nah, kepuasan pemangku kepentingan ini ada 1 butir Bapak Ibu. Kemudian di proses pembelajaran ini juga ada 3 subkomponen, di mutu guru juga ada 3, di manajemen sekolah ini yang agak banyak Bapak Ibu. Nah, jumlah butir yang akan dicek oleh asesor di satuan pendidikan Bapak Ibu ada 35 butir. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan subkomponen ini yang perlu menjadi titik tekan dari sekolah Bapak Ibu, tidak hanya sekedar dokumen, tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses atau kinerjanya sekolah Bapak Ibu. Nah, di luar butir inti, Bapak Ibu ada beberapa butir kekhususan,
di mana di SDMI untuk pengembangan profesi guru ini ada kekhususan ya Bapak Ibu, karena di SD atau di MI cara mengajar untuk siswa SD itu kan khusus ya Bapak Ibu, ada tematik sehingga ini ada kekhususan. Kemudian di SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan ini juga ada butir kekhususan, jumlahnya 9 Bapak Ibu. Kemudian di SLB ada 5 Bapak Ibu. Ini yang perlu menjadi perhatian. Bapak Ibu, ini informasi sebelum IASP 2020 ditetapkan Bapak Ibu. Ini ada langkah-langkah. Ya, ada penyusunan naskah akademik, kemudian draftnya jadi, terus sempat diuji coba di revisi 18, ini ada revisi IASP lagi yang ke-19 Bapak Ibu, terus diuji coba lagi di seluruh provinsi di negeri kita, kemudian sudah ditetapkan Permendikbudnya Bapak Ibu, dan yang terakhir Bapak Ibu untuk implementasi tahap awal, ini ada 5.000 satuan pendidikan yang diakreditasi di tahun 2020 menggunakan sistem yang tadi saya sampaikan. Ini Bapak Ibu gambaran mekanisme untuk penilaian di IASP 2020 ya. Setiap butir selalu ada penggalian data, langkahnya ini Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan asesor? Sebelum asesor menggali data, ini Bapak Ibu asesor diminta memahami pernyataan butir. Kata kunci yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, setelah kata kunci dipahami Bapak Ibu, harapannya asesor bisa membedakan antara level 1, level 2, level 3, level 4 seperti contoh tadi. Oh, kalau kedisiplinan, level 1-nya itu hanya satu kelas yang disiplin. Kalau level 2 itu satu sekolah yang disiplin. Kalau level 3, satu sekolah disiplin tapi ada pengakuan. Nah, level 4-nya, jika kedisiplinan itu selain semua sekolah disiplin, ada pengakuan, tapi juga itu menjadi budaya di sekolah. Di langkah kedua, Bapak Ibu, karena ada penggalian data, maka asesor diminta mencermati, Bapak Ibu, aspek atau indikator kinerja dan menulis hasil pengumpulan data pada setiap tabel kerja berdasarkan indikator. Yang kedua, Bapak Ibu, asesor menuliskan kesimpulan tabel kerja dan memberikan penilaian kuantitatif sesuai dengan rangkuman hasil pengumpulan data. Jadi kesimpulan yang asesor berikan, Bapak Ibu, tadi kalau masalah kedisiplinan berdasarkan buku piket atau berdasarkan tata tertib atau catatan guru atau jurnal, ada enggak siswa yang melanggar kedisiplinan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, maka sebenarnya ini B sudah tercapai. Nah, untuk bisa ke ke C sudah tercapai. Untuk bisa ke B, Bapak Ibu, maka perlu dicek ada enggak dokumen atau pernyataan dari pihak luar sekolah yang mengatakan bahwa sekolah itu disiplin. Nah, ini yang perlu dicocokkan Bapak Ibu antara kesimpulan yang ditulis asesor dengan level capaian tadi. Nah, kalau ternyata tidak ada pengakuan, maka asesor akan menetapkan bahwa level capaian yang diperoleh sekolah adalah di level 2, bukan di level 3. Tetapi kalau ada bukti pengakuan, baik itu dari Facebook atau dari buku tamu, maka bisa nilai level capaiannya menuju ke level 3, Bapak Ibu, dan begitu seterusnya. Penutup, Bapak Ibu, sistem akreditasi 2020 memiliki prinsip-prinsip dan bisnis proses yang baru. Nah, ini hal-hal yang baru ini yang perlu menjadi titik tekan kita bersama. Terus perlu memperkuat kontribusi pada penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, harapannya Bapak Ibu dari hasil akreditasi ini, karena melihat proses yang ada di sekolah atau kinerja sekolah, maka rekomendasinya juga diharapkan bisa menunjang kualitas atau peningkatan mutu dari satuan pendidikan itu sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu, poin yang ketiga, membutuhkan asesor dengan kapasitas lebih tinggi dengan kemauan belajar yang terus-menerus.
Jadi Bapak Ibu, ini kita juga perlu asesor yang benar-benar cukup memahami tentang butir-butir yang ada di ISP, sehingga nanti harapannya saat memberikan penilaian, para asesor ini juga benar-benar detail dan akurat Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, ini semua pihak, baik sekolah, termasuk dari badan akreditasi, ini perlu membangun persepsi Bapak Ibu di antara pelaku dan pemangku kepentingan. Kemudian Bapak Ibu, karena cara kerjanya berbeda, para asesor, baik di analisa, terus professional judgment, termasuk rekomendasi yang teknis dan spesifik, maka ini perlu menjadi perhatian bagi para asesor Bapak Ibu. Sehingga perlu memahami dengan baik butir-butir yang ada di IASP. Kemudian Bapak Ibu, agar asesor juga berkualitas, maka pengembangan kapasitas secara berkelanjutan perlu dilakukan. Dan biasanya Bapak Ibu di setiap tahun sebelum asesor melakukan akreditasi, dari badan akreditasi itu ada pelatihan penguatan Bapak Ibu untuk asesor. Karena bisa jadi Bapak Ibu kalau kegiatan sudah lebih dari 3 bulan tidak dilakukan, biasanya beberapa butir atau konsep-konsep yang ada dalam kata kunci dari setiap level capaian, ini juga biasanya asesor lupa, sehingga perlu penguatan pelatihan bagi asesor yang akan melaksanakan akreditasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak memuaskan. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Budi untuk memandu sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuning yang telah memaparkan materi pada malam hari ini, khususnya pada webinar Kaswari edisi 35. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara, jadi kita semuanya sudah mendengar, cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu langkah-langkah apa agar kita mencapai akreditasi dari mulai mungkin dari C, B, atau sampai A. Mari Bapak Ibu semuanya, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, khususnya bagi sekolah-sekolah atau madrasah yang dalam saat ini untuk mempersiapkan akreditasi sekolah atau mengalami kendala untuk perbaikan dari mungkin dari salah satu level ke level selanjutnya. Oleh sebab itu, mari kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada beliau, Bapak Tuning Supriyadi, yang mungkin beliau masih dalam hal tim akreditasi, khususnya dalam penilaian, dan mungkin kita sering sekali konsultasi kepada beliau, mungkin tidak harus saya, mungkin teman-teman yang lain, khususnya di Man Kota Sorong nih, selalu menghubungi beliau. Mari Bapak Ibu silahkan, ada yang mau tanya, silahkan langsung atau mungkin angkat tangan atau mungkin bisa menuliskan di chat. Silahkan, kami beri kesempatan pada Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang pengen tanya atau mungkin kurang jelas. Mungkin saya dulu boleh Pak Tuning sambil menunggu. Oke, silakan Ibu Chandra untuk itu kami berikan kesempatan untuk menanyakan hal yang perlu jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang ini ajuan saya ya, ajuan kami Bapak, jadi menyambung sebenarnya ada yang mengganjal ketika kehadiran Bapak menemani kami pada saat IKM ya, yang 4 sekolah di Fafak itu ada juga. Jadi saya mendengar diskusi teman-teman itu, kita kan lagi belajar AKM, mengapa lagi harus belajar bagaimana persiapan akreditasi. Nah itu yang agak mengganggu, makanya mungkin perlu disinggung sedikit Bapak, karena kan kalau tadi
dijelaskan panjang lebar oleh Pak Tuning itu merupakan proses yang panjang ya dan berat seperti itu. Dan dalam pikiran saya setiap program sekolah itu kan pasti nanti harus dianggarkan. Nah, sementara ini kan kurikulum Merdeka ini sesuatu yang menjadi PR baru untuk sekolah-sekolah baik yang sekolah penggerak maupun yang IKM, Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi terutama. Nah, sementara sekolah yang sudah memiliki program jangka panjang, menengah seperti itu, ketika kehadiran kurikulum Merdeka itu diinsertkan, ini sebenarnya agak goyang atau gimana Bapak? Jadi seperti itu. Mungkin perlu dikaitkan ke sana, walaupun sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, tidak seperti itu. Nah, tapi kan ya namanya apa ya? Namanya sesuatu yang baru kadang-kadang sering ada anggapan berbeda sama sekali sehingga harus dianggarkan kembali dan tidak perlu tidak ada kaitannya dengan yang sudah diprogramkan sekarang. Mungkin Bapak boleh sedikit karena Bapak kapasitas sebagai kepala BGP, kemudian juga sangat memahami tentang bagaimana mensukseskan kurikulum Merdeka ini, mungkin boleh Bapak nanti bagaimana caranya sekolah-sekolah mensiasati sehingga program IKM ini, program kurikulum Merdeka ini bisa sukses juga, Bapak. Mungkin itu dulu. Siap. Terima kasih, Pak Tuning. Baik. Terima kasih, Ibu Chandra. Mungkin Pak Tuning sudah menyimak langsung, mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan atau mungkin banyak ya, khususnya mungkin arah-arah yang mungkin sekolah-sekolah yang sudah mengarah ke kurikulum Merdeka ini, Pak. Termasuk saya punya madrasah ini, ya baru-baru kita sama sekali nggak tahu. Mungkin sedikit yang kita tahu, itu pun kita membaca sedikitnya. Kita berusaha belajar. Silakan Bapak, narasumber. Baik. Silakan untuk Bapak Ibu, ini saya mau izin share PPT yang lain, Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin saya ingin menyajikan yang ini, bukan yang tadi, Bapak Ibu. Karena materi ini baru saya presentasikan hari Selasa kemarin, tanggal 9, di hadapan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana. Kemudian juga hadir di situ ada dari Bapeda, dari DPRD, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Kampung, kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri, dan dari 10 sekolah, Bapak Ibu. Tapi minta maaf, sekolah yang menjadi sampel atau yang diundang dalam kegiatan tanggal 9 itu adalah SD yang ada di Kota Kaimana, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil kajian atau hasil tes yang dilakukan oleh UNICEF, Bapak Ibu, terhadap 10 sekolah ini, ternyata Bapak Ibu 10 sekolah ini ada 22% Bapak Ibu siswanya yang usia kelas 2 SD itu tidak mampu baca tulis, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga waktu di membuka kegiatan saya melakukan tes, Bapak Ibu. Mungkin tesnya kelihatannya bercanda, Bapak Ibu, tetapi maknanya sungguh mendalam, Bapak Ibu. Bu Chandra, saya mohon izin kalau saya agak sedikit cerita ngelantur ini, Bu Chandra. Dan Pak Budi juga teman-teman yang lain. Tes yang saya ujikan, Bapak Ibu, itu hanya gini. Bapak Ibu, semua yang hadir di sini kan semuanya sudah S1. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa menghitung dari angka 1 sampai 100. Semuanya menjawab iya. Lalu saya tanya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah hafal hitungan 1 sampai 100, saya ingin uji kemampuan berhitung Bapak Ibu. Ada berapakah jumlah angka 9 dalam hitungan 1 sampai 100? Ternyata Bapak Ibu dari seluruh peserta yang hadir tidak bisa menjawab. Dan soal ini kemarin saat Rakornis Pendidikan se-Papua Barat yang diselenggarakan di Kota Sorong, ini juga dihadiri oleh staf ahli khusus Gubernur Papua Barat, terus juga ada dari Bapeda, dari dinas, kemudian ada MKKS, ada pengawas, Bapak Ibu. Saat soal ini saya lontarkan kepada 100 lebih peserta, yang bisa jawab hanya 2, Bapak Ibu. Ini sangat miris, Bapak Ibu, bahwa ternyata kemampuan literasi numerasi di
guru-gurunya bermasalah, pasti di muridnya juga bermasalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa literasi penting? Dan juga tadi yang disampaikan oleh Bu Chandra, apa hubungannya ini? Akreditasi dengan kurikulum merdeka termasuk literasi. Bapak Ibu, ini saya izin langsung saya loncat paparannya, tapi saya sudah share juga di grup Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di sistem akreditasi Bapak Ibu, literasi itu juga menjadi satu bagian butir dari 35 yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Saat anak-anak kita kemampuan hanya bisa membaca, menulis, berkomunikasi, berlatih, dan berkarya secara terprogram, ini kinerja sekolah dalam proses pembelajaran itu sangat rendah Bapak Ibu. Buktinya ada di level 1. Nah, idealnya Bapak Ibu dalam kemampuan literasi, guru melakukan pembiasaan literasi membaca menulis di sekolah yang berdampak pada adanya budaya membaca menulis di luar kelas. Nah, ini saya tertarik dengan aktivitas Bu Chandra ya, yang memfasilitasi siswa juga untuk menulis. Yang kedua, menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Ini juga di SMA Negeri 1 Fafak sudah dilakukan. Terus terpublikasinya karya literasi siswa di masyarakat. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, sekolah-sekolah ini seperti ini tidak? Nah, ini yang persoalan. Kemudian terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu, ini di proses pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sama-sama paham tentang kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 ada berbagai metode, ada berbagai model pembelajaran, Bapak Ibu, tetapi tidak secara spesifik ditekankan di mana. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kurikulum 2013 mungkin ke sini Bapak Ibu. Tetapi saat Bapak Ibu ada pengalaman yang konkret, terus materinya lebih bermakna bagi kehidupan siswa, ini adalah ciri dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ditambah, Bapak Ibu, ini melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, terus dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret, terus menyajikan materinya lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu, saat kita tadi contoh saya ya, saat Bapak Ibu mengajar perkembangbiakan makhluk hidup, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu mungkin guru-guru di kurikulum 2013 sudah contohnya konkret Bapak Ibu. Tapi contoh ini biasanya hanya diminta siswa melakukan percobaan itu hanya satu. Contoh, saat kita ingin tahu perkembangbiakan makhluk hidup di SD, biasanya yang dicontohkan adalah kacang hijau, kapas, air, kemudian siswa hanya disuruh mencoba diteliti. Yang satunya kena sinar matahari, yang satunya mungkin di tempat teduh, di dalam ruangan, yang satunya di tempat gelap, di bawah tempat tidur. Kemudian siswa melakukan pengamatan, kemudian hasil pengamatannya dicatat dan dipresentasikan. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, mungkin itu hanya sampai di sini, Bapak Ibu. Ya. Atau kalau misalkan di level 3, ini bermaknanya bagi kehidupan siswa juga tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi akan menjadi berbeda, Bapak Ibu, saat kenapa harus dengan kacang hijau yang berapa butir. Padahal untuk mendapatkan kacang hijau yang berapa butir itu siswa melalui biaya yang dikeluarkan orang tua itu tidak bisa beli kacang hijaunya sejumput. Pasti belinya kalau tidak setengah 1 kilo. Nah, ini jadi pemborosan. Sementara kalau di kurikulum merdeka itu tidak harus selalu kacang hijau, Bapak Ibu. Tanaman apa saja yang ada di sekitar sekolah bisa dijadikan contoh. Nah, kalau kebetulan di sekolah Bapak Ibu ada pohon pucuk merah, ya kenapa tidak dibudidaya pucuk merahnya? Setelah dibudidaya oleh 30 siswa, semuanya praktek, kenapa yang hasil budidaya siswa tidak ditanam juga untuk penghijauan di sekolah? Nah, saat ini konkret kemudian berdampak, Bapak Ibu, maka
ini adalah ciri dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Terus yang kedua, tanaman yang dijadikan apa? Tanaman yang harus dipilih oleh siswa itu juga idealnya bukan guru yang menetapkan, Bapak Ibu. Saat tanaman itu ditetapkan oleh peserta didik sendiri, jadi mungkin guru hanya membuat LK, di mana LK-nya anak-anak kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Terus langkah yang kedua, silahkan pilih tanaman yang ada di sekitar lingkunganmu, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah yang kalian sukai. Kalau pilihannya misal tidak satu, Bapak Ibu boleh silahkan pilih 5. Maka Bapak Ibu, saya hanya berasumsi bahwa dengan waktu yang singkat, satu siswa belajar 5 perkembangbiakan makhluk hidup, kemudian kalau muridnya ada 30, 5 kali 30 ada 150, maka sebenarnya akan mendapatkan teori atau konsep sebanyak 150. Dan merdekanya anak-anak, Bapak Ibu, pohon atau tanaman yang akan dipelajari atau yang akan dikaji, itu bukan maunya guru, Bapak Ibu, tapi diberi kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan. Kalau ada anak yang senang di rumahnya ada tanaman hidroponik, ya tidak masalah, dia ambil tanaman-tanaman hidroponik yang ada di rumah. Kalau ada yang senang aglonema, dia mengambil aglonema juga tidak ada masalah. Tetapi kalau ada anak yang senang, Pak Guru, saya hanya senang tanaman buah, karena saya senang makan buah, ya tidak apa-apa juga. Kalau dia mengkaji atau mengambil topik tanaman yang akan diteliti adalah pohon buah. Nah, saat keberagaman dari siswa ini kemudian nanti dikumpul lagi di ruang pembelajaran dan siswa diminta mempresentasikan kemudian ditanggapi oleh teman-teman lain, Bapak Ibu, ini akan terjadi komunikasi yang efektif dan ini mendukung juga di kemampuan guru dalam mengelola kelas, Bapak Ibu, karena guru mampu menerapkan keterampilan abad 21 yang 4C. Ya. Terus di butir berikut, Bapak Ibu, ini juga saya perlu tampilkan, Bapak Ibu. Kata kunci guru yang baik, Bapak Ibu, ini merancang penelitian sederhana. Kalau kita melihat dari model-model pembelajaran yang ada, Bapak Ibu, yang ada merancang penelitian sederhana itu ada di pembelajaran berbasis proyek. Dan kita tahu, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada proyek profil pelajar Pancasila ya, atau yang biasa teman-teman sebut 5P. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Yang tidak ada di level 3, di level 2 atau di level 1. Sehingga Bapak Ibu ini tugas proyek ya berdasarkan ide-ide kreatif siswa sendiri ini juga mendukung Bapak Ibu dan ini sesuai dengan nafas atau dengan langkah-langkah yang ada pada kurikulum Merdeka. Mungkin itu Bu Chandra, mungkin nanti yang lainnya bisa dibaca-baca juga Bapak Ibu. Dan mohon maaf, saya tidak menampilkan semua butir, tetapi dari butir-butir yang saya contohkan atau yang saya tampilkan Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk menggiring konsep Bapak Ibu, bahwa dengan kebebasan anak, kebebasan guru dalam kegiatan belajar mengajar, sebenarnya misi utama Kemendikbud, Bapak Ibu, ini. Bapak Ibu, goal kita itu bukan di gurunya yang hebat, Bapak Ibu. Goal kita adalah di murid yang hebat. Nah, murid yang hebat adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Agar muridnya hebat, maka sekolahnya juga harus hebat. Supaya sekolahnya hebat, baru gurunya hebat, terus gurunya profesional ya, dengan adanya PPG dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, ini kerangka utama transformasi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, khususnya pada Dirjen GTK. Ya. Jadi goal dari pendidikan kita itu ini. Nah, di regulasinya, Bapak Ibu, ini kurikulumnya juga kurikulum yang dikenalkan kurikulum Merdeka. Cuman Bapak Ibu, ini kami dititipi, dipesan wanti-wanti, bahwa yang namanya Merdeka Belajar, Bapak Ibu, tidak selamanya kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka. Ini ada kata kunci. Sebelum sekolah menetapkan kurikulum apa yang digunakan, ini yang harus dipedomani dan dipahami oleh seluruh kepala sekolah dan dewan guru, Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah asesmen diagnostik, Bapak Ibu.
pihak sekolah melalui Bapak Ibu guru harus memetakan kelebihan dan kekurangan, baik dari peserta didiknya, baik dari kemampuan gurunya, dari sarana prasarana yang ada di sekolah, sehingga dengan situasi kondisi itu, kurikulum yang akan digunakan seperti apa. Setelah mengetahui kurikulum yang akan digunakan, Bapak Ibu, harapannya proses pembelajaran yang didesain oleh Bapak Ibu itu juga menjawab kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya diharapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi Bapak Ibu, untuk memahami kurikulum merdeka, ini saya juga perlu menampilkan clue bahwa kalau Bapak Ibu ingin belajar kurikulum merdeka tetapi harus mengikuti pelatihan tatap muka, ini sesuai anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud, dalam hal ini yang dikelola oleh Dirjen GTK, itu tidak memungkinkan Bapak Ibu. Sesuai data tahun 2019, dari 3.168.000 lebih guru, itu 81% guru tidak difasilitasi dalam pelatihan Bapak Ibu. Nah, ini persoalan. Jadi hanya dana yang ada itu hanya bisa memfasilitasi 11% guru saja. Begitu juga di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Saat Dinas Pendidikan ada anggaran untuk melatih Bapak Ibu guru, itu juga paling banyak hanya 80 atau 100 peserta aja yang bisa dilatih dari total guru SMA, SMK yang ada di provinsi. Begitu juga yang Dinas Kabupaten Kota. Itu juga tidak sampai 19% Bapak Ibu dana APBD yang ada di Kabupaten Kota saat itu dikemas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk mempelajari kurikulum merdeka itu idealnya Bapak Ibu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, maka komunitas belajar yang menjadi penopang Bapak Ibu. Jadi seperti malam hari ini Bapak Ibu, IGI adalah salah satu komunitas belajar antar kabupaten, sehingga untuk pertemuan, untuk menyamakan persepsi, Bapak Ibu, ya langkahnya dengan webinar, karena tidak mungkin Pak Budi di Sorong, dengan Bu Chandra di Fak-Fak, dan juga Bapak Ibu di seluruh Indonesia, kalau bergabung jadi satu, pasti butuh biaya yang sangat besar. Tetapi dengan modal paket data masing-masing, Bapak Ibu, malam hari ini saya bisa berjumpa dengan 43 Bapak Ibu yang lain, dan saya yakin Bapak Ibu tidak hanya dari Papua Barat saja, ada juga yang dari luar Papua Barat, sehingga harapannya Bapak Ibu kurikulum merdeka ini cepat dipahami oleh Bapak Ibu guru, dan harapannya setelah Bapak Ibu paham, Bapak Ibu bisa membandingkan ini antara kurikulum merdeka, kurikulum 2013, bahkan kurikulum 2006, kayaknya mana yang pas dengan situasi kondisi yang ada di sekolah, sehingga saat Bapak Ibu memutuskan, oh sekolah kami akan memakai kurikulum merdeka, Bapak Ibu sudah punya data dasar Bapak Ibu. Nah ini kata kunci yang penting. Mungkin itu Bu Chandra secara garis besar, mohon maaf kalau cerita saya jadi mengembang kemana-mana. Baik, cuman yang anggaran belum disinggung Pak, izin. Ya, Bapak Ibu, kalau anggaran bimbingan teknis yang ada di Provinsi Papua Barat, Bapak Ibu, sampai saat ini kami memang difasilitasi, mohon maaf, nominal angkanya saya sebut ya Bapak Ibu, tapi di nominal ini ada 6 rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Guru Penggerak untuk mengawal implementasi kurikulum merdeka, termasuk salah satunya Bapak Ibu mensosialisasikan atau berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya di kabupaten kota maupun provinsi, agar mereka juga menganggarkan minimal untuk sosialisasi. Nah, salah satu rekomendasi Rakornis yang kemarin disusun oleh kepala-kepala sekolah, termasuk MKKS, pengawas, dan 13 kepala dinas kabupaten kota dan Pak Kadis provinsi, Bapak Ibu, salah satunya itu informasi tentang kurikulum merdeka itu di Papua Barat nyaris tidak tersosialisasi dengan baik, Bapak Ibu, apalagi letak geografis kita. Yang kedua, jaringan internet juga tidak menyebar merata di semua daerah ya Bapak Ibu. Sehingga saat Bu Chandra, saya atau siapapun nge-share tentang kurikulum merdeka di grup,
ini juga terbukti Bapak Ibu, banyak teman-teman yang tidak paham juga. Karena di 3 bulan lalu saat Kemendikbud menawari siapa sekolah yang mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di Papua Barat itu ada 280 sekolah yang menyatakan siap mengimplementasikan, baik mandiri belajar atau mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, yang parah, saat mereka mendaftar untuk mengimplementasikan ini, Bapak Ibu, mereka berharap kalau mereka akan dilatih. Padahal ternyata mereka harus belajar sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga memang kita perlu menyamakan persepsi, dan akses informasi ini juga perlu dimiliki oleh semua guru yang ada di negeri ini. Sehingga pemahaman tentang kurikulum Merdeka juga tidak bias, bagaimana cara memperoleh informasinya juga bukan diasumsikan mereka akan dilatih seperti kurikulum 2013 ya. Karena saya juga dulu pernah menjadi narasumber nasional, pernah jadi instruktur provinsi, turun dari instruktur provinsi, dilatih instruktur kabupaten ke guru sasaran. Berarti pemerintah kita butuh anggaran besar, Bapak Ibu. Sementara dengan kondisi pandemi COVID dan lain sebagainya, anggaran-anggaran ini kan juga banyak yang dialihfungsikan ya, Bapak Ibu, sehingga tidak memungkinkan pola seperti ini akan dilakukan. Terus yang kedua, Bapak Ibu, saat seseorang itu diberi ilmu, Bapak Ibu, tidak usahlah orang lain. Saya sendiri aja saat mengikuti kegiatan, kalau saya seakan-akan diberi pengetahuan terus, 15 menit tidak ada variasi, tidak ada macam-macam, itu biasanya sekujur tubuh sudah tidak nyaman, nanti tinggal sisanya mengantuk ya, Bapak Ibu ya. Tetapi berbeda saat inisiatif itu dapat datang dari diri kita, Bapak Ibu. Saya kepingin tahu tentang kurikulum Merdeka. Pemerintah sudah memfasilitasi berupa platform Merdeka Mengajar yang bisa diunduh. Saat Bapak Ibu putar videonya mungkin tidak usah ditonton. Mungkin ibu-ibu sambil masak atau sambil ngomong anak ya, menyusui dan lain sebagainya, mungkin hanya dengar sajalah sambil pasang handset di telinga. Informasi ini sudah bisa didapat Bapak Ibu. Tapi kata kuncinya kesadaran itu datang dari diri kita sendiri, bukan karena Bapak Ibu ditugaskan atau Bapak Ibu diberi. Mungkin itu Bu Chandra. Mungkin ini Bapak, maksud saya itu biaya yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi yaitu yang seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita itu mungkin guru-guru atau sekolah ketika ada program pemerintah yang baru itu dimaknai sesuatu yang baru sehingga mengganggu program yang sudah ada. Maka kemudian perlu dipikirkan dialokasikan kembali, sementara anggarannya sudah ditarik sana tarik sini. Nah, mungkin gimana Bapak dari jadi gini, triksnya ya, bahwa dengan dana yang ada itu tetap sekolah masih bisa menjalankan kurikulum Merdeka, Bapak. Saya langsung ke contoh real kemarin ya, Bu Chandra ya. Oke. Jadi kebetulan saya ketemu dengan kepala cabang dinas, tapi mohon maaf, dengan yang Fakfak saya tidak sempat komunikasi langsung. Tetapi untuk wilayah Kota Sorong atau cabang dinas wilayah 2 dengan wilayah cabang 1, termasuk yang cabang 3 Raja 4, itu sempat komunikasi Bu Chandra. Jadi besok hari Selasa, itu cabang dinas bekerja sama dengan MKKS, mereka mengkoordinir pertemuannya. Tetapi untuk kepala sekolah, dewan guru yang datang untuk kegiatan sosialisasi IKM termasuk bagaimana belajar IKM dengan PMM, itu sekolah membiayai dengan dana BOS, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Ibu Nurvin Moha selaku sekretaris di MKKS Kota hadir atau tidak, tapi kalau beliau hadir, beliau baru komunikasi sampai tadi siang dengan saya, Bapak Ibu, terkait kegiatan IKM ya, tapi diakomodir oleh MKKS dengan cabang dinas. Nah, biaya di MKKS kan juga tidak ada ini, Bu Chandra ini. Sehingga dibebankan kepada sekolah. Jadi kalau sekolah ingin tahu, ya gurunya dikirim dengan kepala sekolahnya, tapi biayanya menggunakan dana BOS. Kemudian Bu Chandra ini juga yang perlu menjadi gambaran bahwa komunitas belajar itu ada 3.
Yang pertama adalah komunitas belajar yang ada di sekolah sendiri. Jadi saat kelompok Bapak Ibu guru dalam satu sekolah ingin tahu tentang kurikulum merdeka, seandainya dana BOS tidak memungkinkan, sebenarnya bisa saja dalam bentuk rapat, Bu Chandra. Ada satu guru kayak misal Bu Chandra sudah paham tentang bagaimana mendownload platform Merdeka Mengajar, kemudian ngajari langkah-langkahnya, ini mulai kerja dari modul yang ini. Bapak Ibu guru secara inisiatif juga mau. Ini tanpa biaya pun sebenarnya bisa dilakukan. Nah, sama di kota dan di Kabupaten Sorong, termasuk Raja Ampat, kami juga mengatakan, Bapak Ibu, kalau narasumber dari BGP, kalau Bapak Ibu perlu, pas kami ada perjalanan dinas atau pas posisinya ada di dekat Bapak Ibu, undang saja. Nah, yang kabupaten besok hari Selasa juga kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Seyogyanya Bapak Ibu, karena saya menawari besok hari Senin itu ada pelantikan P3K di Kabupaten Mebra. Pak Bupati melantik. Nah, cuman saya mengatakan, Pak Kepala Dinas, minta maaf ini. Bapak melantik P3K, terus Bapak Ibu guru akan turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas. Pertanyaannya, guru-guru ini paham paradigma kurikulum baru enggak? Oh tidak, Pak Tuning. Bisa enggak disisip 2 jam? Kalau bisa disisip 2 jam, saya yang akan ngajar ini. Biarlah saya bantu memahamkan konsep, terus di 2 jam itu, saya akan mengajari download PMM, kemudian dari PME yang terdownload, saya hanya akan mengajari 1 modul tentang kurikulum merdeka. Khususnya filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, ini yang menjadi dasar kenapa kurikulumnya harus merdeka. Nah, nanti kalau mereka dalam waktu 9 menit nonton video, terus 5 menit melakukan refleksi, terus ada post-test 10 nomor ya. Kalau bisa lulus, saya menganggap bahwa mereka sudah paham tentang kurikulum merdeka, dan tinggal melanjutkan ke modul lain secara mandiri. Nah, itu harapan saya. Tetapi untuk Bapak Ibu di sekolah, sebenarnya kalau kepala sekolah berkenan menganggarkan, ya seperti di Man Model ya Pak Budi, saya tidak tahu apakah Man Model dapat anggaran atau tidak, karena kemarin Pak Kepala Madrasah juga mengundang kami. Pak Tuning, ini ya memang Man ditunjuk untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, tapi mohon maaf, ini prosesnya sebenarnya salah ini Pak Budi. Sebenarnya tidak boleh dinas atau kementerian atau siapapun menginstruksikan sekolah harus memakai kurikulum merdeka. Ini salah besar. Seharusnya sekolah melakukan asesmen dulu. Kelebihan-kelemahan dari siswa, guru, fasilitas sarana prasarana, dari analisis kelebihan dan kelemahan ini, sekolah yang memutuskan. Oh, saya mau mengimplementasikan kurikulum merdeka atau tidak. Nah, kalau ditunjuk, Bapak Ibu, ini kasusnya tadi yang 280 sekolah ini. Ternyata sekolahnya ada yang tidak ada jaringannya, ternyata sekolahnya ada yang gurunya pas lewat mampir ke dinas karena dapat instruksi, langsung ngeklik implementasi. Dan yang parah implementasinya itu mandiri berbagi, Bapak Ibu. Paham aja belum, berbagi. Harusnya yang berbagi adalah sekolah penggerak, kayak sekolahnya Ibu Nurfin, sekolahnya teman-teman yang memang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak, yang mana pelatihan tentang kurikulum merdekanya sudah dipahami betul ya, karena selama 3 tahun didamping. Mungkin itu Bu Chandra. Baik, terima kasih Pak Tuding. Pak Budi, mungkin teman-teman bisa dipancing untuk resen. Nanti jangan saya terus, walaupun banyak sekali sih Pak di kepala saya yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Tuning. Ya, itulah itu sampingan supaya kita lebih tahu. Terima kasih atas masukannya. Pak Tuning mau tanya supaya mungkin sambil nunggu teman-teman yang mungkin belum mau. Siap. Nah, mungkin dikasih triknya Pak untuk persiapan kita akreditasi, karena jujur ya hampir yang Bapak sampaikan tadi mungkin kita sering melakukan ya, itu mungkin kita kendalanya itu menuliskan atau mungkin sesuatu Pak, mungkin benar. Apapun mungkin kita semua guru atau mungkin sekolah itu sudah pernah melakukannya, tapi begitu diminta data atau apa itu kelabakan Pak. Nah, untuk mempersiapkan yang ke depan ini misalkan
kira-kira apa tipnya atau Baik. triknya untuk supaya kita nggak pas mendekati hari H itu bisa ini. Kalau jujur kalau sekolah kami barusan kemarin mungkin tahun lalu itu kita baru akreditasi secara online, Pak. Jadi itu. Oke, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Monggo baik. dipun. Jadi gini Pak Budi, saat sekolah itu ingin mutunya lebih bagus, kita kan harusnya acuannya standar apa SPMI ya Pak Budi ya. Ya. Di mana di SPMI itu harus ada tim penjaminan mutu di sekolah. Karena kita mengacu 8 standar, maka tim penjaminan mutu itu juga harus ada 8 standar, Pak. Timnya harus ada 8. Di mana setiap tim bertanggung jawab di masing-masing standar. Kemudian yang kedua, di luar 8 tim yang tergabung di 8 standar, sekolah perlu ada tim audit, Pak. Audit internal ya. Jadi kepala sekolah selain menugaskan tim penjaminan mutu terbagi dalam 8 seksi atau 8 koordinator sesuai 8 standar, ada satu tim lagi yang punya peran untuk memeriksa, mengaudit. Dan upayakan tim audit ini yang cukup paham tentang 8 standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian tugas masing-masing tim, Pak Budi, saya izin kembali share screen ya Pak Budi ya. Ya, silakan Bapak. Kasih kebebasan. Iya. Supaya ceritanya gampang ini. Iya, supaya kami paham, Pak. Saya akan kasih lihat Pak Budi ini yang standar mutu 1 ini. Kalau saya Pak Budi, kalau saya kepala sekolah atau saya ketua tim, karena ini butir 1, yang akan diperiksa kan ini Pak Budi. Karena yang akan diperiksa ini, maka saya harus menyiapkan satu butir ini, satu outner atau satu map Pak Budi. Nah, map ini berisi tentang apa saja, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasar tata tertib. Maka perlu enggak tim ini menyiapkan tata tertib sekolah? Perlu tidak? Perlu, Pak. Nah, karena perlu, maka di dalam map harus ada tata tertib. Itu ya. Ya. Kemudian karena di sini perilaku siswa juga dilihat, maka buku piket juga harus ada Pak Budi. Di mana di dalam buku piket idealnya tidak ada catatan tentang siswa terlambat, siswa memakai baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah. Dan selain buku piket, Pak Budi, ini juga perlu ada jurnal belajar yang ditulis oleh guru ya. Saat kegiatan belajar mengajar kan di penilaian sikap itu guru juga wajib menuliskan jurnal ya Pak Budi. Iya, betul. Saat jurnal ini tidak ada catatan atau kalau Bapak Ibu ada penilaian sikap spiritual maupun sosial, di situ kan juga ada aspek yang dinilai, salah satunya disiplin. Nah, dari catatan itu kan juga bisa menunjukkan Pak Budi, posisi sekolah kedisiplinannya itu hanya 1-2 kelas saja yang disiplin atau seluruh sekolah disiplin. Nah, itu baru 3 dokumen yang disiapkan. Kemudian yang berikut untuk level 3 itu ada pengakuan Pak Budi. Maka pengakuannya ada enggak piagam penghargaan dari kepolisian, dari Kodim, Koramil atau Polsek atau dari Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada, opsinya seperti yang tadi saya sampaikan Pak Budi. Ada screenshot status Facebook atau Instagram dari sekolah Bapak Ibu atau salah satu guru yang dapat komentar positif bahwa oh sekolahnya disiplin ya, ada kata-kata seperti itu. Atau bisa juga dari buku tamu Pak Budi yang aspeknya ada. Nah, ini kalau dokumen-dokumen itu dilengkapi dan ada, terus asesor saat mengobservasi juga tidak melihat ada siswa yang terlambat, pakai bajunya juga seragam, masuk ke kelas mengikuti pembelajaran juga dengan tertib, Bapak Ibu. Maka 3 ini atau level 3 atau kalau kita asumsikan B itu sebenarnya udah di tangan Bapak Ibu untuk butir 1. Nah, butir 4-nya Bapak Ibu ini budaya Bapak Ibu. Jadi ya tadi kalau budaya jangan sampai diingatkan Bapak Ibu. Tahu-tahu saat observer datang, anak-anak ini kita lagi dinilai atau diobservasi, ayo duduknya rapi atau ayo cepat masuk ke kelas. Nah, saat ini
terdengar oleh asesor atau saat asesor juga melihat ada tulisan buanglah sampah di tempatnya. Sehabis buang air kecil disiram, maka sebenarnya ketahuan kalau kedisiplinan itu belum menjadi budaya di sekolah itu. Nah, yang 4 ini yang nanti bisa dilihat dari observasi, Pak Budi. Karena kalau dari dokumen kayaknya budaya ini enggak pas ini. Kalau dilihat dari dokumen. Jadi mungkin dengan dari observasi. Atau juga bisa dari wawancara, Pak Budi. Baik kepada siswa atau guru. Nah, yang dikhawatirkan saat siswa terjebak dengan jawaban ya. Ini juga akan mendukung untuk butir 1 ini tidak akan memperoleh level 4. Nah, ini yang harus dilakukan Pak Budi. Jadi tugas tiap tim itu harus mencermati kata kunci di butir 1 itu apa. Oh, ini harus ada tata tertib. Oh, ini perilaku disiplin. Tata tertib lagi ya, tapi terbatas di sekolah. Nah, selain tata tertib untuk mencocokkan kan pasti ada tadi jurnal atau ada buku piket. Nah, untuk dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan Pak Budi? Ini sebenarnya ada lampiran permen, nanti saya kirim juga untuk dasar Bapak Ibu. Sebentar, saya kirim di grup. Bapak Ibu mohon izin yang hadir di sini khusus SMA atau ada yang jenjang lain Bapak Ibu? Ada SMK, mungkin ada jenjang lain Pak. Iya. Mohon maaf, ini Bu Chandra sudah share yang SMA ya. Nanti saya kirim yang SD, SMP, SMA, Bapak Ibu nanti Bu Chandra tinggal bagikan sehingga saya juga bisa memperlihatkan kepada Bapak Ibu dokumen apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan. Iya, disiapkan. Tapi sebenarnya SMA, SD, SMP yang membedakan hanya kekhususan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kekhususan sebenarnya tidak ada masalah. Pak Tuning izin mungkin di-share saja Pak mulai dari RA atau apa kalau ada materi supaya nanti kita bisa sebarkan beberapa teman-teman atau Bapak Ibu guru yang lain Pak dari RA atau TK atau mungkin SD, SMP sampai SMK, SMA. Baik, saya sebenarnya di internet itu bisa kita cari sih kata kuncinya dokumen IASP 2020. Ini instrumennya Pak, yang sudah Bu Chandra share ya, tapi yang jenjang SMA. Nah, di butir 17, ini kan pernyataan butirnya, terus ini level 4321. Nah, di bawahnya Bapak Ibu ini ada petunjuk. Definisi suasana kelas yang aman-nyaman itu seperti apa diceritakan. Nah, agar asesor bisa mendapatkan data tentang ini, asesor harus melakukan ini, observasi. Diobservasi apa yang dikumpulkan ini pengelolaan kelas, pengaturan tempat duduknya ini asesor akan catat Bapak Ibu. Terus penggunaan metode strategi ini akan dicatat. Terus pengaturan fasilitas belajar di dalam kelas juga akan dicatat. Terus terbentuk enggak sikap? Nah, ini dari amatan yang dilakukan asesor. Kemudian wawancara, yang diwawancarai hanya 2 orang Bapak Ibu, ada guru, ada siswa. Pertanyaannya terkait ini. Di mengelola kelas, apakah setiap pembelajaran Bapak Ibu guru mengatur kelasnya dulu atau tidak, atau kelasnya sudah seperti itu anak-anak masuk belajar gitu. Karena tempat duduk yang aman, bersih, kemudian mudah untuk beraktivitas ini kan menjadi gambaran ideal sebuah proses pembelajaran Bapak Ibu. Termasuk penggunaan metode strateginya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian nanti dari catatan-catatan tadi, asesor akan melakukan kesimpulan, tapi ini bukan tanggung jawab kita ya. Kebetulan di butir 17 ini hanya ada 2 model, Bapak Ibu, penggalian data, 2 teknik, yaitu observasi dan wawancara. Kalau yang agak lengkap, biasanya nanti ada yang telah dokumen. Ini ada telah dokumen, enggak? Ini tidak. Yang di kedisiplinan tadi aja, Bapak Ibu.
Nah ini Bapak Ibu. Di kedisiplinan ini ada telah dokumen, ini untuk butir 2 ya Bapak Ibu. Yang butir 1 juga ada telah dokumen Bapak Ibu. Nah ini butir 1. Apa yang harus disiapkan? Nah ini tata tertib. Di mana Bapak Ibu tata tertibnya bukan sembarang Bapak Ibu. Ada kata kunci. Ada penegakan yang menyangkut hak, tidak haknya siswa apa, kewajibannya apa, ada penghargaannya enggak, ada sanksinya enggak. Nah, biasanya guru-guru atau sekolah tata tertibnya itu tidak merinci semua ini, Bapak Ibu. Saat tidak merinci ini kan juga berarti proses budaya atau proses kedisiplinannya tidak lengkap. Terus ada buku piket. Nah, ini berisi keterlambatan siswa atau ketidakhadiran. Ini yang harus disiapkan. Oke. Terus untuk proses pembelajaran, Bapak Ibu ini saya izin langsung loncat jauh. Saya ingin menunjukkan saat Bapak Ibu diminta menyiapkan RPP, ternyata itu RPP-nya tidak bisa RPP sembarang Bapak Ibu. Ini di proses pembelajaran Bapak Ibu. Ini tadi levelnya kan kita sudah pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu. RPP yang akan di-upload oleh Bapak Ibu atau RPP yang akan ditunjukkan kepada asesor Bapak Ibu, selama ini diasumsikan bahwa RPP-nya adalah RPP 1 tahun Bapak Ibu. Semua mata pelajaran 1 tahun sehingga Bapak Ibu waktunya habis karena banyak sekolah yang belum memiliki RPP ya. Sehingga konsentrasinya ke situ. Padahal Bapak Ibu saat ditelaah dokumennya Bapak Ibu mana ini? Nah ini ditelaah dokumen Bapak Ibu RPP ini tidak dibunyikan RPP 1 tahun Bapak Ibu. Nah, tunjukkan aja RPP yang akan asesornya masuk ke kelas Bapak Ibu. Guru yang akan praktek mengajar RPP-nya yang disiapkan. Nah, RPP yang disiapkan itu bukan sekedar RPP Bapak Ibu. Ada kata kuncinya di level capaian tadi. Ini. Kalau RPP-nya hanya langkah-langkah guru menyampaikan informasi terus siswa memperhatikan mengerjakan tugas ya berarti ini nanti levelnya 1. Kalau RPP-nya seperti RPP di kurikulum 2013 ya menggunakan pendekatan saintifik, siswa diminta mengamati itu bisa membaca, siswa bertanya, terus untuk bisa ada komunikasi aktif siswa atau mempraktekkan siswa berdiskusi, praktek, terus ada media yang digunakan seperti pendekatan saintifik ya Bapak Ibu. Ini skornya nanti ada di sini Bapak Ibu. Ya. Saat kita skornya ingin lebih baik Bapak Ibu, maka RPP-nya ini ada kata kuncinya. Dilaksanakan melalui pengalaman konkret. Jadi siswa prakteknya langsung dengan benda nyata. Jadi tidak lagi dengan media gambar atau video. Kalau mau perkembangbiakan makhluk hidup ya kenapa tidak langsung praktek di halaman sekolah dengan pohon-pohon yang ada. Nah, ini mulai mengerucut. Terus kalau ingin dapat 4 Bapak Ibu, ya kalau bisa saat praktek tadi bermakna bagi kehidupan siswa dan berdampak pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Kalau kita praktek perkembangbiakan makhluk hidup dengan butir kacang hijau Bapak Ibu, ya habis praktek kacang hijaunya dibuang, walaupun kacang hijaunya tumbuh dan lain sebagainya, anak tidak budidaya Bapak Ibu. Tetapi kalau tadi yang kita praktekkan, kita nyetek pohon pucuk merah ya. Terus pucuk merahnya berhasil disetek, kemudian disebar ke halaman yang tandus. Nah ini kan berdampak memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang sekolahnya tadinya gersang, ternyata bisa menjadi lebih rindang, lebih hijau. Nah saat RPP yang ditunjukkan yang seperti ini yang memungkinkan sekolah untuk mendapatkan A. Jadi bukan sekedar RPP yang penting siswanya aktif, gurunya aktif, proses pembelajaran terjadi, tidak. Kemudian Bapak Ibu di butir yang selanjutnya itu juga dinyatakan Bapak Ibu. Ini ada tadi ya. Ini butir 13 kelewat. Yang 12 kalau tidak salah yang proses pembelajaran.
yang tadi saya bacakan penelitian sederhana Bapak Ibu. Saat ada RPP-nya harus ada penelitian sederhana, maka kita bisa simpulkan Bapak Ibu. Maka model pembelajarannya pasti proyek based learning. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, saat RPP yang disiapkan untuk dilihat oleh asesor, terus proses pembelajaran yang akan diobservasi oleh asesor tidak berbasis proyek atau tidak ada penelitian sederhana, terus dari pembelajaran itu tidak memiliki dampak apapun bagi lingkungan sekitar, tentunya level capaian sekolah kita akan lebih rendah, Bapak. Mungkin itu Pak Budi, langkah-langkah yang jadi tim harus mencermati setiap butir, kata kunci di level capaian harus dicermati dan itu harus dipenuhi, baik dari kelengkapan dokumen, dari sisi observasi, kalau ditanya kesehariannya memang sudah seperti itu. Terima Mungkin kasih itu. Pak Tuning Ya. yang telah menyampaikan sangat-sangat jelas dan sangat dimengerti Bapak. Bapak Ibu guru yang hadir dalam webinar Kaswari edisi 35, mungkin ada lagi pertanyaan atau masukan buat kita semuanya. Bapak Ibu silakan. Tidak ada, bisa tanya. saya lagi Pak. Saya cuma mancing-mancing aja ya. Oke. Mungkin ini Pak Tuning. Jadi sebenarnya pemahaman saya betapa pentingnya kita memahami akreditasi ini ketika saya ikut Diklat Cakep gitu ya. Waktu itu Bapak mengajarkan kami, kemudian sebagai calon kepala sekolah, maka itu yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya mudahnya Pak Budi, instrumen yang diberikan oleh pemerintah IASP 2020 sebenarnya sudah memandu kita semua untuk bisa siap-siap. Dan kalau kita orang matematika sebenarnya mudah, perhatikan saja level 4, selesai gitu. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi kan itu ideal kita Bapak. Ketika berhadapan dengan teman-teman di sekolah itu tidak semudah itu karena dinamikanya luar biasa, terutama apalagi kalau kita bukan kepala sekolah. Mungkin ini Bapak tadi yang ingin saya tanya mungkin terutama untuk sekolah saya Bapak di butir 1 mutu lulusan dan nomor 1 yaitu kedisiplinan di sekolah saya itu luar biasa sulit Pak, luar biasa, karena berhadapan dengan siswa yang ribuan. Kemudian sekolah kami terbelah dengan jalan raya. Jadi untuk masalah kedisiplinan aja nih effortnya luar biasa. Sampai kayak agak bisa nggak ya gitu kayak ada frustasi seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan kami saran gitu ya untuk sekolah-sekolah yang besar seperti kami ini, kira-kira penanganannya seperti apa? Itu satu. Terus yang kedua, Bapak tadi kalau tidak salah di penjelasan yang pertama itu ada jalur di mana laporan masyarakat itu dapat dijadikan dasar ban untuk meninjau kembali. Nah, ini jalurnya gimana Bapak? Karena misalnya saya itu guru di sekolah, tapi kan saya juga masyarakat untuk menilai sekolah anak saya misalnya. Nah, bagaimana jalurnya ketika kita di posisinya sebagai masyarakat yang ingin meminta sekolah tertentu untuk diakreditasi. Mungkin 2 itu dulu. Ada yang bertanya. Ibu Wasri ya angkat tangan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan Bu Wasri, jawabannya simpel Bapak Ibu. Jadi baik sekolah yang merasa diri sekolahnya sudah lebih baik dari akreditasi yang lama, kata kuncinya membuat surat. Demikian juga masyarakat yang merasa kecewa terhadap sekolah Bapak Ibu. Jadi ini ada kasus Bapak Ibu kemarin waktu saya mendampingi, ini masih tahun ini. Jadi ada sekolah yayasan, jelas berbasis yayasan ini, tapi saya tidak mau menyebutkan sehingga ini mungkin menjadi tanda petik kita bersama Bapak Ibu. Seharusnya yayasan pendidikan itu membiayai sekolah atau anggaran yang ada di sekolah, baik itu uang komite, dana BOS itu harus membagi ke yayasan. Nah ini pertanyaan pematik ya, saat sekolah yang harus membiayai yayasan, maka Bapak Ibu, kepala sekolahnya bebas berekspresi tidak? Tentunya tidak.
dengan dana BOS yang dimiliki, dengan uang komite yang ada saja, itu untuk kepala sekolah berkreasi dan lain sebagainya untuk memajukan sekolah, untuk meningkatkan mutu layanan saja, kayaknya masih kurang ya. Belum nanti memastikan kesejahteraan khususnya guru yang honor dan lain sebagainya. Nah, saat ada kasus seperti ini, Bapak Ibu, ini kepala sekolahnya kan akhirnya juga keberatan, Bapak Ibu. Kalau gitu saya tidak mampu ini. Akhirnya dia pindah. Saat dia pindah akan dikelola oleh kepala sekolah baru. Nah, kepala sekolah baru ini kan tidak selamanya sama dengan yang pertama yang punya integritas tinggi. Nah, sedikit demi sedikit, Bapak Ibu, karena sekolah berbasis yayasan, kalau muridnya berkurang satu persatu, orang tua itu kan milih ya. Saat saya menitipkan anak saya di sekolah ini tidak ada perubahan, orang tua berhak memindahkan anaknya. Nah, saat muridnya berkurang satu persatu, lama-lama kan gurunya juga, loh kan tidak ada murid, karena tidak ada murid honornya tadinya turun. Karena turun akhirnya dikurangi orangnya. Lama-lama ini juga bisa habis. Tetapi di sistem Dapodik, ternyata sekolah ini tidak tutup, Bu Chandra. Atau anggap saja masih operasional tapi muridnya sedikit, gurunya juga kurang. Nah, orang tua atau pemangku kepentingan yang melihat ini kan bisa melapor, Bapak Ibu. Sekolah ini kayaknya enggak benar ini. Gedungnya ada, muridnya terbatas. Nah, ini masyarakat bisa melaporkan kepada BAN. Termasuk sekolah yang sudah lebih baik dari sistem dari hasil